Oke, halo teman-teman semuanya ya. Terkhusus untuk peserta yang lulus di SNBT ke Unsil ya. Sebelumnya kakak ucapkan selamat datang ya di kampus Siliwangi ya. Dan kita akan bahas ya, nih akan ngejelasin ya ke kalian terkait tata cara ya registrasi daftar ulang bagi kalian yang lolos di jalur SNBT ya. Nah, sebelum ke sana ya, nanti juga perkenalan dulu mungkin ya. Nama Kang Dede Aji Septiani ya, yang pegang akun Unsil Story, alumni Unsil. Ini kakak akan bantu juga ya pertanyaan dari kalian yang ada di grup ya, termasuk ngejelasin poin-poin penting ya yang ada di daftar ulang ya untuk yang kalian lolos di SNBT ya. Oke, kita langsung aja ya. Nah, untuk registrasi ulang ya, ini wajib kalian lakukan ya sebagai peserta yang lolos. Kalau misalkan tidak dilakukan, itu berarti kalian dianggap mengundurkan diri ya. Nah, ada dua tahap ya. Pertama ya di tanggal 28 Mei sampai dengan 8 Juni ya. Ini pengisian data atau berkas-berkas di mana ya. Nah, kalian bisa ke admisi Unsil ya. Bisa kunjungi pmb.unsil.ac.id ya. Nanti kalian akan ke admisi Unsilnya ya. Contohnya ya. Ke admisi Unsil pokoknya kalian buka aja ya. Untuk websitenya di sini. Nanti masukkan nomor peserta ya sama tanggal lahir untuk bisa login ya. Nah, sudah dimulai ya. Ini tahap pertama itu memang di pengisian data ya dan penguploadan dokumen-dokumen ya. Berarti kan harus persiapkan dulu nih ya biar nanti registrasinya cepat ya. Seperti nomor peserta SNBT, NISN, NPSN sekolah ya. NIK ya, NIK yang ada di kartu keluarga, terus foto nih, file foto nih dengan ketentuan 4x6 ya, warna backgroundnya biru, ada kodenya juga ya. Resolusinya ini ya, terus maksimal ukurannya 300 KB ya. Jadi harus rendah daripada ini nih. Solusinya dari akang jelas di fotonya di convert dulu atau misalkan di screenshot, terus di recycle di apa ya, di pokoknya dikurangin gitu ya ukurannya ya, bisa di website gitu ya, cara mengurangi file ukuran file gitu ya, itu bisa juga. Nah, kemudian ini ketentuan pakaiannya untuk dipoto ya. Untuk pria jas hitam, dasi hitam panjang dan kemeja putih. Lalu untuk wanita blazer hitam, dasi hitam panjang, kemeja putih dan kerudung putih bagi yang berjilbab ya. Dimasukkan ke dalam blazer kerudungnya ya. Tidak ada rambut yang keluar dari jilbab. Jika mengikuti bentuk wajah tidak terlalu menutup pipi ya. Masih menggunakan bentuk telinga dan tidak menggunakan jilbab variasi ya. Nah, pas fotonya setengah badan ya. Seperti contohnya yang ini lah ya. Nah, intinya kayak gini lah ya. Nah, ini contoh yang benar ya. Lihat yang pria tuh setengah badan ya, pakai blazer hitam, dasi hitam juga. Sama wanita nih kalau misalkan nggak pakai kerudung ya, senyum ya, tidak memperlihatkan gigi ya. Ini bagi yang berjilbab tuh ya, dimasukkan jilbabnya, pakai dasi juga, blazer hitam ya, gitu ya. Nah, terus ini nih ya untuk filenya ya, file yang harus diupload ya, hasil pindai atau scan ya. Kalian bisa scan dulu ya, biasanya bentuknya JPG kalau nggak PDF. Kalau misalkan dari JPG bisa dikonvert dulu ke PDF ya, gampang kok ya, tinggal aja cari di Google ya, convert JPG ke PDF gitu ya. Kemudian kartu pelajar ya, identitas yang mencantumkan NISN. Kalau misalkan tidak ada kartu pelajar ya, identitas yang ada mencantumkan NISN aja gitu ya. Kartu peserta SNBT, surat keterangan baik ya dari sekolah yang menerangkan tidak terlibat penyalahgunaan narkoba. Nah, berarti kalian hubungi ke pihak sekolah masing-masing ya, biar segera dibuatkan ya. Kemudian surat keterangan sehat, nah disarankan dari klinik Universitas Siliwangi ya, terutama kalian yang dekat gitu ya, terutama yang kalian Priangan Timur gitu ya. Kemudian KTP ya, KTP, terus bukti kepesertaan asuransi bagi peserta yang domisili di wilayah Priangan Timur dan tidak memiliki asuransi saya dapat menghubungi klinik Universitas Siliwangi ya. Kemudian keterangan penghasilan kedua orang tua ya,
wali ya atau orang lain yang membiayai. Jadi kalau misalkan nih kalian orang tua udah nggak ada ya, itu ternyata dibiayai oleh UA gitu ya, oleh wali berarti itu ya, atau orang lain yang membiayai, siapa sebutkan ya. Itu ya, ini terang penghasilannya ya, harus cap basah ya. Tuh slip gaji ya. Ini misalkan contoh yang pertama nih, terang penghasilan asli yang digalisasi oleh pejabat yang berwenang kayak contoh nih, slip gaji di perusahaan instansi ya, karyawan berarti ya di perusahaan. Nah itu cap basah oleh pihak pejabat yang berwenang. Nah lalu yang ketiga contoh ASN ya, slip gaji ASN legalisasi oleh cap basah oleh pejabat yang berwenang ya, bukan fotokopi, paling lama 1 bulan terakhir. Nah berarti yang bulan sekarang kalau sudah ada nih yang Mei nih atau April nih masih bisa ya. Kemudian kalau misalkan nih kalian orang tuanya pensiunan PNS, nah ya itu juga SK pensiunan asli legalisasi oleh pejabat yang berwenang ya, itu bukan fotokopi. Nah kak gimana aku yang orang tuanya tidak ada slip gaji gitu ya, atau pekerjaannya buruh dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu berarti ada di poin bawah ya, di sini nih ya, surat penghasilan orang tua gitu ya. Ntar yang mana ya? Nah ini ya, jadi atau wirausaha atau berjualan, pedagang, buruh dan sebagainya. Nah jadi kalian harus membuat surat keterangan penghasilan orang tua ya, misalkan ayah ya, ke desa, ke kelurahan ya, dengan nominal misalkan penghasilannya berapa per bulannya ya. Lalu ada tanda tangan dan stempel basah oleh kepala desa ya, oke, atau oleh sekretaris desanya paling minimal ya. Itu paham kan ya? Untuk yang orang tuanya misalkan berjualan, buruh, pokoknya nggak ada slip gaji, berarti harus ke desa ya untuk buat surat keterangan penghasilan ya. Gitu. Kita lanjut ya. KK terbaru ya, minimal tanggal cetak 1 Januari 2024 yang telah ditangani digital dan format asli bukan fotokopi. Jadi yang aslinya nih kalau kalian sekiranya kakaknya masih yang lama gitu ya, dan misalkan kalau diperbaharui sekarang cepat ya ke kelurahan atau kecamatan ya, berapa hari mending dari sekarang gitu ya kalau mau diperbaharui gitu ya. Bukti pembayaran listrik ya atau pembayaran token nih, atau dan telekomunikasi ya. Listrik berarti Februari atau Maret ya, kalian bisa cek struk bukti pembayaran listriknya ya, termasuk yang token ya juga. Mengisi data jumlah penerangan yang terdapat pada rumah, pulsa, tagihan telepon ya, termasuk kuota internet, tagihan internet ya, wifi gitu ya. Itu juga sama ya diisi. Kemudian bukti setoran pajak bumi dan bangunan ya tahun 2025 ya. Oke, harus terlihat jelas ya. Kemudian ini foto keluarga bagi KIP kuliah nih ya, yang poin K ini ya. Sama poin L ya, kata besar KIP kuliah ya harus terbaca dengan jelas untuk kalian pelamar KIP kuliah ya. Kemudian jika kalian punya nih ya roda 2 kendaraan, bukti setoran pajak tahun 2025 ya harus jelas. Terus punya mobil juga nih misalkan, bukti setoran pajak kendaraan roda 4 gitu ya tahun 2025 berarti. Lanjut kondisi rumah ya, ini mengisi kondisi rumah. Oke. Data kepemilikan rumah dibuktikan dengan bukti yang ditangani surat keterangan kepemilikan rumah yang ditangani oleh pihak berwenang. Data rumah lainnya nih, contoh ruang tamu, dapur ya, ruang makan atau ruang tengah juga. Terus kamar mandi ya dipoto, teras, halaman belakang, lingkungan rumah, taman, pagar ya, selokan air, jalan masuk, peralatan rumah, MCK,
gitu ya. Termasuk bukti kepemilikan asetnya. Nah, surat pernyataan keaslian dokumen dari mana? Nah, dikirim ada dibagikan juga di grup ya. Jadi itu kalian bisa di print dulu ya atau langsung isi aja ya. Kalau memakai materai nih juga bisa ya, isi oleh kalian ya untuk pernyataan keaslian dokumen gitu. Jadi tahap pertama ini sampai surat pernyataan keaslian dokumen ya ditandatangani di atas materai 10.000 ya. Tanda tangan harus menyentuh kertas dan materai serta harus jelas gitu ya. Atau misalkan di atas materai 10.000 berarti ini pakai materai ya, berarti di sebelah kiri materai dan tidak menyentuh materai. Materai dibubuhkan setelah ditangani terlebih dahulu gitu ya. Nah, jadi sampai semuanya ini ya dokumennya persiapkan ya. Kak gimana nih? Seperti yang SNBP, Kak gimana? Aku nggak punya BPJS, aku nggak punya misalkan apa ya? Rumah aku pakai air sumur gitu ya, gimana nih? Kan bisa ke desa ya. Misalkan bukti tidak punya BPJS atau bukti tidak punya pakai air sumur gitu ya, karena kan nggak ada tagihan PDAM kan berarti ya. Itu termasuk nih kalau misalkan ini wajib diisi banget ya yang kendaraan motor roda 2 roda 4 itu juga kalau misalkan tidak punya ya berarti sekalian ke kelurahan atau desa ya bahwa tidak punya kendaraan roda 2 atau tidak punya kendaraan roda 4 gitu ya. Kita lanjut. Nah, pokoknya ini semuanya yang tadi sudah dijelasin. Surat pernyataan keaslian dokumen terakhir itu yang harus diupload ya. Sampai sini dulu paham ya. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya. Oh ya, nanti juga setelah ini akan jelasin, akan jawab pertanyaan dari kalian yang ada di grup WA ya. Nah, bentar. Nah, setelah itu selesai ya, data dan dokumen kalau udah semuanya diupload ya di website pmb.unsur.ac.id ya. Data dan dokumen yang telah diisikan pada sistem pendaftaran akun akan dilakukan validasi dan verifikasi oleh tim ya. Nah, nanti ya hasil dari validasi dan verifikasi akan dikomunikasikan kepada peserta melalui email yang terdaftar ya, termasuk biasanya ada notifikasi di dashboard PMB kalian masing-masing gitu ya, kalau misalkan ada yang perlu diperbaiki kah atau belum divalidasi kah ya. Itu nanti tahapannya akan ada pemberitahuan notifikasi di email ataupun di dashboard PMB kalian masing-masing gitu ya. Nah, setelah hasil validasi misalkan udah lengkap validasinya ya, nah langsung ke melanjutkan registrasi ke tahap penetapan dan pembayaran UKT. Nah, jadi dokumen-dokumen inilah semuanya penentu untuk golongan UKT ya. Yang tadi dari KTP, BPJS, penghasilan orang tua ya, aset, pembayaran pajak roda 2, roda 4 dan sebagainya ya, kondisi rumah. Nah, itulah yang menentukan UKT ya, pembayaran UKT, golongan UKT ya. Gitu. Oke, buat teman-teman ya, paket Ombus mumpung masih promo teman-teman ya, dan ini udah banyak dipesannya kemarin SNBP juga nih, udah sampai 500 pesanan sekarang berarti ya. Nih, ya lewat akang aja ya teman-teman buat yang mau beli, terpercaya, dan ini perlengkapan yang wajib dipakai semuanya per jurusan udah beda-beda ya. Oh, ada diskon 30% ya. Jadi ini paket A yang lengkap nih ya, contoh. Tuh diskon voucher 50.000 jadi cuma 239.000 aja. Udah dapat semuanya nih ya. Name tag, ID card, terus tali untuk name tagnya,
untuk ombus universitas, untuk ombus fakultas dan jurusan juga ya. Terus pita merah putih sama penitihnya, pita jurusan, pita universitas, pita fakultas juga ya. Tali name tag untuk untuk PBN, dasi hitam berlogo Unsil ya, wajib dipakai pas ombus, ponco, jas hujan, celana sama atasannya ya. Jadi nanti takutnya ada hujan, pasti ini akan wajib dipakai juga ya. Itu trash bagnya. Kemudian bahan mozaik ya untuk paper mob yang formasi itu ya, formasi. Nah, paper mob namanya mozaik. Itu kardus dan karton warna hitam merah. Warna merah, hitam sama putih ya. Jadi ada 3 warna. Kemudian ini nih sama celana. Jadi udah yang lengkap ini udah sama celana. Untuk PBN, untuk geladi juga bisa ya, perempuan dan laki-laki. Kemeja putih polos untuk ombus ya. Jadi pakai kemeja putih yang polos ya untuk perempuan sama laki-laki juga sama ya. Nah, ini ada paket A, paket B ya. Berarti paket B ini yang tanpa kemeja aja, semuanya sama ya. Nggak pakai kemeja aja. Nah, kalau yang C ini berarti tanpa celana ya. Berarti udah sama kemeja yang paket C ya. Nah, kalau yang ombus paket D ini tidak sama celana sama kemejanya enggak gitu ya. Gitu teman-teman ya. PO batch 1 ya sampai tanggal 7. Nah, ini pokoknya semuanya udah lengkap daripada harus nanti cari kesana kemari ya satu persatu. Terus nggak lengkap ya kalau di yang lain nggak terlalu rekomendasiin. Yang mending di sini nih, lebih lengkap, terpercaya, amanah ya. Udah ada 2023 nih Kakang jualan ini ya. Mending dari sekarang ya PO nya, biar nanti nggak ngedadak. Untuk kalian juga bisa menghemat tenaga ya dan jaga kesehatan sebelum ombus dimulai gitu ya. Biasanya akan dilaksanakan di bulan Agustus gitu ya. Jadi buat dari yang luar kota juga bisa ya, pesan aja, nanti dikirim juga ke alamat rumah kalian. Atau misalkan mau diambil Kak, kalau udah pas di Tasik boleh ya, gitu ya. Tuh udah lengkap ya. Segera pesan teman-teman nih, sesuaikan dengan yang kalian butuhkan ya. Ada ukurannya juga ya. Terus nanti Akang juga akan ada di Kopi Kenangan Unsil ya, mulai hari Senin besok ya. Jadi kalian mau pesan, mau nanya-nanya, cek ukurannya ya, yang celana sama baju boleh ya di Kopi Kenangan Unsil tuh yang dekat pertigaan atau di Pore Kopi gitu ya, di Pore Kopi gitu ya, Kopi Kenangan lah, antara di sana lah ya gitu. Ya teman-teman jangan lupa pesan segera ya. Oke, kita lanjut guys ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman nih. Tahap yang kedua ya, pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT ya. Jadi kalau di PTN itu namanya untuk biaya semesterannya namanya uang kuliah tunggal. Ini dibayar setiap 6 bulan sekali atau per semester. Jadi yang kalian bayar ini untuk semester pertama begitu ya, untuk yang sekarang. Gitu, termasuk untuk tes of English Language Proficiency atau TELEP ya. Nah, bayarnya mulai tanggal 18 sampai 24 Juni ya. Sama di mana sih cara bayarnya? Nah, berarti di website tadi ya, pmb.unsil.ac.id ya. Nah, peserta calon penerima KIP kuliah akan diseleksi kembali ya. Kemudian, jadi kapan Kak penentuan KIP kuliahnya? Nah, di sekarang ya. Pas verifikasi berkas itu. Jadi kalau misalkan nanti kalian lolos KIP kuliahnya nih, nanti akan ada notifikasi juga di dashboard daftar ulangnya yang di PMB Unsilnya gitu ya. Dan akan muncul 0 UKT kalau misalkan kalian lolos ya, terutama seperti yang sudah diumumkan sama pihak SNPMB bahwa yang peluang lebih besar lolos itu atau eligible KIP kuliah ada di desil 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kita lanjut. Peserta calon KIP kuliah yang masuk kuota seleksi tidak wajib melakukan pembayaran UKT itu ya. Nah, namun tetap diwajibkan membayar TELEP. Jadi TELEP tetap bayar ya untuk yang KIP kuliah juga ya. Nah, peserta calon penerima KIP kuliah yang tidak lolos seleksi, maka kalian akan kena UKT ya.
akan dapat UKT golongan berapa gitu. Berarti harus bayar. Kalau tidak lolos skip kuliah. Kalau yang kalian reguler berarti bayar gitu ya. Nah, biasanya dibayarkan melalui virtual account ya, Bank BNI. Setiap calon mahasiswa. Jadi virtual account itu kode untuk pembayaran ke bank yang berarti nanti akan muncul nama kalian. Contoh Anissa Maimunah gitu ya. Anissa. Contoh Anissa gitu ya. Anissa nih virtual account-nya 39000 sekian ya. Nanti ketika memasukkan virtual account tersebut ya akan muncul nama Anissa. Jadi pastikan akan muncul nama kalian juga gitu ya. Dan nominalnya sesuaikan dengan yang tertera nanti di pembayaran UKT sama telepnya, termasuk untuk biaya adminnya ya. Gitu. Kita lanjut. Nah, setelah pembayaran UKT kalian akan dapat penerbitan nomor pokok mahasiswa atau NPM ya sebagai calon mahasiswa Unsil. Nah, kemudian kalian untuk rencana studi registrasi akademik ya atau KRS kalian bisa kunjungi, pokoknya sekarang kan udah menjadi calon mahasiswa Unsil. Nah, kalian kunjungi halamannya unsil.ac.id gitu ya, supaya nggak ketinggalan info di sini ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan ya, calon penerima kuliah yang masuk kota seleksi ditetapkan kemudian menjadi penerima kuliah setelah melalui proses verifikasi dokumen ya, atau hasil home visit. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak melakukan registrasi data ya dan pembayaran UKT, jadi kalian dianggap mengundurkan diri gitu ya. Kemudian biaya yang telah dibayarkan pada saat pembayaran UKT atau telep juga ya tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun ya. Jadi misalkan kalian nih sekarang udah registrasi ulang ya, tapi sambil ikut seleksi mandiri lagi di PTN yang lain gitu ya, ternyata lolos misalkan ya, tapi di sini di Unsil udah bayar UKT, nah UKT yang sudah dibayarkan tidak bisa dikembalikan gitu ya. Nah, apabila ada pertanyaan ya, kalian bisa hubungi WhatsApp yang tertera di sini ya pada saat jam kerja gitu ya teman-teman. Jika ada pertanyaan boleh tuliskan komentar ya. Akang harap kalian mudah memahami berkas-berkasnya untuk daftar ulang ya, karena memang cukup banyak guys ya. Jadi satu persatu cicil gitu ya, apa yang belum ya, apa yang nggak ada ya, bisa dari sekarang gitu ya. Kita buka dulu grup ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kalian sudah tulis di grup WA nih ya. Banyak nih ya, sampai 90%. Keaslian dokumen gimana Kak? Tadi udah dijelasin ya, atau Akang coba kirim lagi file dokumennya ya. Kalau nggak punya ASKES gimana? Nah, jadi BPJS itu ada beberapa jenis ya. Ada BPJS kesehatan yang reguler yang berbayar ya, yang ada preminya asuransi itu ya. Terus ada ASKES bagi kalian yang ortunya PNS atau P3K biasanya punya ASKES. Atau kalian yang punya KIS ya, KIS itu Kartu Indonesia Sehat, itu berarti yang gratis, itu juga bisa ya. Jadi kalau nggak punya bisa bikin surat keterangan tidak punya BPJS ke kelurahan atau desa ya. Pemesanan paket embusnya ada batch ada ya. Jadi batch 1 sampai tanggal 7, tanggal 8 sampai tanggal 24 batch 2 ya. Yang jelas pengiriman lebih awal pasti yang batch 1 ya. Segera guys. Udah 115 gitu ya. Kemarin SNBP 300-an tuh udah mau 500. Segera mending dia akan pesennya gitu ya. Tadi masukin ke grup khusus yang pesen ya. Bikin surat kesehatan boleh nggak dipesan terdekat kalau kalian jauh? Ada yang dari Sumatera juga ya, dari Jakarta, Bogor, Jawa juga ada ya. Kalau sekarang kalian jauh ya, bukan dari Priangan Timur, boleh di klinik atau puskesmas terdekat ya. Scan rapat apa boleh? Body foto biasa boleh ya, dipoto. Jadi dipoto-foto semua dokumen-dokumennya ya, dipoto, scan, pindah ya. Kalau misalkan perlu di PDF
convert to PDF gitu kan ya, bisa gampang kan ya. Kalau rambut atas kelihatan boleh nggak? Maksudnya nih ya, kalau domisili Kabupaten Tasikmalaya bikin surat puskesmas terdekat karena nggak bisa ke Unsil mau boleh. Kalau sekiranya jauh ya, 2 jam 3 jam mungkin ya, boleh di yang terdekat aja. Daftar ulangnya di tanggal 2, 3 sih aman ya. Sampai di tanggal berapa sekarang? Daftar ulang sampai tanggal 8 Juni ya. Jadi persiapan dulu nih. Lebih cepat, lebih baik disegerakan ya, jangan menunda-nunda ya. Gitu ya. Jadi apapun yang di poin-poin di sini catat, apa yang belum ada segera kerjakan ya di hari Senin tuh kalau misalkan mau ke desa gitu ya. Ini kan timeline yang sampai 24 Juni untuk pembayaran UKT ya. Untuk tahap kedua ya. Kalau yang keterima KIPKA gitu, ada ketentuannya atau gimana? Tadi ya udah dijelasin. Pasti prioritas itu DC 1 sampai 4 ya. Apa wajib buat surat kepemilikan rumah atau bisa diganti dengan surat PBB? PBB beda lagi ya, yang surat pajak bumi dan bangunan itu beda lagi ya. Sama aset kepemilikan rumah beda lagi. SPP PBB 2006. Kalau ada boleh. Yang terbaru ya. Nomor 13. Kang kurang tahu kalau yang pajak kendaraan sudah lewat masa berlakunya. Jika melebihi tanggal 8 Juni, lebih baik dari sekarang ya. Jadi jangan di akhir-akhir ya. Gitu ya. Kalau sekiranya mau diambil ya dan mau jadi calon mahasiswa Unsil, segera daftar ulang. Jangan mendekati akhir. Ini kan timelinenya. Tahap pertama sampai tanggal 8 Juni, tahap kedua pembayaran UKT sampai 24 Juni ya. Kan bisa aja itu ada perpanjangan juga ya. Kemarin waktu SNBP juga ada perpanjangan. Untuk gap year apakah surat ini gap year ya bisa ke sekolahnya ya. Surat berkelakuan baik dari sekolah. Jadi kalau kalian gap year 2025 ya ke alma mater kalian, SMA-nya dari mana. Gitu ya. Apakah rapot semester 1 sampai 5 wajib legalisir? Nah, kalau fotokopian itu dilegalisir ya. Kalau misalkan yang asli itu kan ada legalisir itu kan untuk yang fotokopi gitu ya. Kalau yang asli kan itu ada cap sama tanda tangan. Berarti boleh yang aslinya aja gitu ya. Kalau kepemilikan tanah bukan milik pribadi gimana? Aduh. Ini yang akan jawab yang bisa-bisa aja ya. Yang agak ribet susah nih. Si salah ya guys. Kalau bukan kepemilikan pribadi ya berarti nyewa atau ngontrakan ya. Kalau fotonya diedit AI, aduh, jangan dong. Anak rambut yang di atas doang. Diedit aja boleh, kalau sedikit pak kirain mau diedit apa ya. Kalau pendaftarnya nggak punya kartu pelajar, kalau misalkan kalian nggak ada kartu pelajar, pokoknya yang ada NISN-nya. Berarti di rapot ada NISN kan ya? Atau di ijazah ada NISN. Ijazah boleh. Kalau KTP nggak ada, kartu keluarga atau akte kelahiran ya, atau surat domisili. Nah, berarti ke kelurahan juga tuh. Kalau belum 17 tahun kan belum punya KTP. Biasanya surat keterangan. Kak gimana gitu Pak, aku belum punya KTP, tapi di sini harus upload KTP ke desa ya. Surat keterangan domisili kalau nggak salah ya. Kalau KIPKA-nya di web itu ada beberapa non desil. Ini masalah lolos dan tidaknya itu yang menentukan pihak unsilnya untuk KIP kuliah ya, verifikasi. Tapi unsil banyak kan yang eligible diumumkan 20 besar kan, unsilnya masuk 20 besar ada 592. Itu yang eligible KIP kuliah. Jadi yang kemungkinan diterima itu ada 592. Untuk KIP kuliah ya di SNPT.
bukti kode asuransi kesehatan BPJS, betul ya BPJS. Nah kalau udah lulus SNBT bisa daftar KIP kayak, nah kalian harus sebelumnya ya, jadi bareng waktu kemarin SNBT jalur pakai KIP kuliah, disinkronkan datanya. Kalau sekarang udah nggak bisa ya. Jumlah tanggungan apakah ibu? Nah betul, ibu juga masuk ya. Jadi yang ada di kakak ya, yang ada di kakak si tanggungan itu ya, ibu sama termasuk ayah juga ya. Ada adik, ada kakak juga kalau misalkan belum menikah. Pokoknya yang ada di kakak ya. Kalau menikah kan itu udah beda lagi, kakaknya dia udah berbeda gitu ya. Kalau kalian punya saudara udah nikah itu pasti beda lagi kakaknya kan. Kalau punya kendaraan diisi pakai PL apa? Nah, surat keterangan tidak punya kendaraan. Roda 4, roda 2 ya. SPT PBB punya nenek ya, silakan. Numpang berarti sewa di nenek gitu ya. Nggak bisa beli kardus mojeknya aja, boleh. Ini lebih baik kalian ini paket lengkap ya, udah murah. Yang paket A paling lengkap banget ya. Jadi kalian beli ini udah bagus ya kualitasnya, yang kemeja polos. Kalau kalian cari di Tasik tuh 100 ribuan ke atas gitu kan ya. Terus untuk pajak yang motor yang belum dibayar, surat motor bukan nama orang tua gimana? Berarti bukan kepemilikan itu mah ya. Betul, bukti perusahaan asuransi itu BPJS atau KIS ya. Untuk dokumen rapot yang diupload, silakan ikuti semua di panduan untuk upload rapotnya ya, semua semesternya ya. Boleh yang kartu digitalnya juga boleh, file yang jelas ada bukti bahwa kamu itu ikut kepesertaan KIP kuliah gitu ya. Nah bagus nih 36 ya. Jadi buat kalian yang seleksi KIP kuliah itu jangan, nanti akan ada pengumuman lolos KIP kuliahnya dulu gitu ya. Sebelum nanti misalkan nanti ada juga pemberitahuan misalkan ditolak atau diterima misalkan KIP kuliahnya gitu ya, atau KIP kuliahnya tidak lolos, nanti juga berarti itu harus bayar UKT gitu ya. Jadi nanti akan ada pengumuman biasanya di akhir-akhir ya, akan ada pengumuman bareng sekaligus yang lolos KIP kuliah dan tidak ya. Yang dulunya KIP Desi 5 kurang tahu sih akan kalau udah penurunan juga ya. Jika rumahnya menumpang apakah harus tetap melampirkan bukti SPT PBB? Tuh pokoknya dilampirkan ya, dilampirkan guys. Penjualan omus akan ada offline ya di Kopi Kenangan Unsil guys ya. Kalian boleh ke sana, tetap isi pom ya. Pesan offline boleh ya di sana, nanti sekalian ke Unsil buat cek kesehatan. Sekalian ke Kopi Kenangan yang dekat, atau nggak tahu Kang nih, nggak tahu di Por gitu ya, di Pore Kopi tuh yang depan Unsil banget, nah, boleh di sana lah. Gitu ya, masuk aja ke dalam, dia Kang paling nongkrong di sana ya. Gak usah jajan porenya ya, mahal lah. Ikut nongkrong juga paling Akang di sana ya. Surat pernyataan kasihan dokumen. Nah, boleh ya diisi pulpen gitu ya. Paling kalau misalkan di print isi sama pulpen ya, dipoto lagi kan, di scan lagi, dipindah lagi. Kalau diketik juga boleh gitu. Cuman kan itu ada materai. Kalau kalian materainya materai mah nggak masalah. Nah langsung di filenya. Tapi kalau materainya yang beli 10.000 harus ditempelkan, berarti itu harus di print, dipakai isi pakai pulpen gitu. Ombus itu kan 3 kali besar 1 minggu ya ombus. Kewajiban dalam sepatu ombus nanti, betul pakai sepatu ya.
pakai token ini gimana pembayaran listriknya, struk pembelian token ya sama juga ini ya. Apakah lanjut aja guys atau kita di grup aja nih ya? Pertanyaan masih banyak ini. Bentar. Tuh, ombus roknya span belah depan belakang. Kalau guys harus dicari dulu di bentar ya untuk rok ya. Nah, pitanya udah akan sesuaiin ya, ketentuan pitanya beda-beda ya tiap jurusan, tiap fakultas. Dengan merakib komisi lanjut universitas itu kapan keluarkan agar masuk tahap selanjutnya itu seperti wawancara. Nah biasanya nggak ada tahap wawancara kalau di Unsila, termasuk komisi juga nggak ada, verifikasi berkas yang online ini aja biasanya, seperti kemarin di SNBP ya. Untuk foto apakah boleh menggunakan kerudung hitam? Tadi sesuai di keterangan apa? Coba baca lagi. 2 bulan terakhir ya rata-rata biaya telepon. Ditotalin aja. Kalau misalkan menggunakan telepon ya, berapa kira-kira ya. Ini Arsenal mau PSG mau lomba dulu ini. Nih pertanyaan dari nomor berapa ya? Nomor 50 Kang jawab via PN di di grup ya. Oke, teman-teman ya. Yang jelas kalian pahami aja dulu ini nih. Poin-poin pentingnya soalnya ini terlalu panjang nih video YouTube-nya. Ya, baca-baca lagi. Ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup ya. Dan jangan lupa teman-teman beli perlengkapannya Ombus di Akang ya. Online silakan langsung isi form, offline juga bisa nanti di dekat Unsil ya. Mulai hari Senin Akang akan berada di Kopi Kenangan sepertinya. Apa di Pore gitu ya. Nanti lihat di grup ya, nanti Akang ngomongin gitu ya. Terima kasih teman-teman ya, mudah-mudahan infonya bermanfaat. Jika ada salah-salah kata boleh dimaafkan ya. Terus kalian ya, kalau yang belum join grup, kirim bukti lolosnya ke WA admin ya. Nanti akan sematin di deskripsi juga ya. Dan jangan lupa sebarkan ke teman-teman kalian gitu yang lolos SNBT ke Unsil. Jadi ya, terima kasih. Jangan lupa segera daftar ulangnya diselesaikan ya. Satu persatu ya dicicil, jangan leha-leha banget gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.